Sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, porak-poranda pasca ledakan yang diduga karena tabung gas. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Benda Kota Pekalongan. Meski tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawa dua anak balita serta sang ayah tidak tertolong. Sementara sang istri yang juga ibu dari balita, Halimatus Sadia, hingga kini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Benda. Melaksanakan TP/TKP, kemudian menanyakan para saksi dan mendatangi para korban. Kemudian untuk selanjutnya akan kita lakukan penyelidikan. Kan ini kan ada susulan ya, termasuk hari ini. Maksudnya mau tiba kamu kapan, Pak? Hari ini juga. Hari ini juga. Nanti jam 9. Ketiga korban langsung dimakamkan pihak keluarga, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan pria bersimbah darah penuh luka di sekujur tubuhnya di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Bahkan tangan korban terikat dan mata tertutup kain. Warga yang panik melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat dan segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Meski upaya pertolongan medis segera dilakukan, namun nahas nyawa korban RGP 19 tahun tidak tertolong akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dibalik peristiwa sadis ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Inilah suasana di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo yang dijadikan arena aksi balap liar. Puluhan pelaku balap liar kocar-kacir saat personel Satlantas Polresta Gorontalo melakukan razia. Polisi berupaya mengejar para pelaku balap liar yang kian meresahkan warga dan pengendara lain. 2 unit sepeda motor modifikasi yang digunakan dalam aksi balap liar berhasil disita. Motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan menggunakan knalpot brong. Menurut polisi, kawasan Bundaran Saronde kerap dijadikan arena balap liar hingga membahayakan pengendara lain. Mirisnya, pelaku balap liar rata-rata masih berstatus pelajar. Kami mengamankan 2 kendaraan karena diidentifikasi untuk terjaring motor tersebut digunakan untuk balap liar. Jadi kami amankan 2 di Mako Satlantas. Tapi memang sebelumnya sudah terdeteksi banyak yang melakukan balap liar ya, Bu? Ya, karena laporan dari beberapa masyarakat juga beberapa minggu yang lalu sudah masuk ke kami bahwa sering terjadi balap liar di sekitaran Bundaran Saronde. Kota rutin menggelar patroli malam dan razia di sepanjang ruas jalan wilayah Kota Gorontalo. Orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anak atau remaja agar tidak melakukan aksi balap liar. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hazan, iNews melaporkan. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menangkap pelaku curanmor SA di sebuah rumah di wilayah Galis, Kabupaten Bangkalan. Tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya atas dugaan pencurian kendaraan bermotor beberapa jam sebelumnya. Namun upaya tersebut gagal setelah polisi berhasil mengidentifikasi barang bukti berupa sepeda motor Matic yang terparkir di TKP. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil dari pelacakan alat GPS yang terpasang di motor korban. Pelaku diketahui kabur ke wilayah Bangkalan melalui jalur jembatan Suramadu. Yang mana sepeda motor tersebut ada GPS-nya dan mengarah ke arah Suramadu atau ke arah Bangkalan. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan menindaklanjuti informasi tersebut
dengan langsung melakukan penyelidikan, pencarian, dan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Kini tersangka SA kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya beserta barang bukti motor korban. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Kondisi begal yang dilumpuhkan atlet arung jeram di Jalan Desa Temenggungan, Krejengan, Probolinggo merintih kesakitan. Peristiwa bermula, Daniel warga Condong Wangkal sedang berboncengan dengan rekan sesama atlet melintas di jalan sekitar jam 5 pagi. Perjalanan korban terhenti karena ada 2 pelaku berboncengan motor yang tak dikenal menghadang dan mengancam dengan senjata tajam. Pelaku yang dibonceng turun dan merampas motor korban, kemudian kabur. Pelaku yang membonceng hendak kabur, namun langsung disergap oleh korban. Pelaku sempat menembakkan airsoft gun, namun meleset. Kita diancam dengan senjata tajam juga. Nah, setelah itu motor saya lepas karena kena gas, akhirnya roboh. Dan si yang bawa celurit itu membawa motor saya dan temannya dia berusaha kabur dengan motor yang dia bawa. Motor Matic ditemukan polisi di tengah sawah di Desa Wonorejo. Untuk pelaku kami masih koordinasi dengan pihak Resmob Polres Probolinggo untuk berusaha kita tangkap. Tapi identitasnya sudah dikantongi? Sudah kita kantongi dan kita sudah kemarin melakukan langkah bersama koordinasi dengan Resmob dan bersama-sama kita ke lapangan. 1 pelaku diamankan di kantor polisi, sementara 1 pelaku lain diburu polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tim Kelewang Polresta Padang meringkus Indra Putra 28 tahun, seorang residivis kambuan dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Taradam, Sumatera Barat. Pelaku baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang dan masih dalam masa pembebasan bersyarat. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak biaya untuk menikah yang rencananya digelar minggu depan. Sebelumnya, pelaku terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan rumah warga di kawasan Marapalam, Padang Timur. Pelaku membawa kabur motor yang kunci kontaknya masih menempel. Pemilik motor berusaha mengejar pencuri motor menggunakan ojek online, namun gagal. Ada terekam CCTV dan setelah kita mendapatkan CCTV di lokasi, kita langsung mempertajam mengarah kepada si pelaku. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tim kami bisa berhasil untuk mendeteksi pelaku tersebut dan kita menduga pelaku tersebut merupakan salah satu pelaku residivis curanmor kambuhan yang baru saja bebas di bulan Agustus kemarin. Kini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu warga desa Duyun, Takera, Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya bersama menantu ke polisi karena kepergok mencuri motor. Sang ibu melaporkan anak lelaki bersama istrinya karena jengkel dengan ulah keduanya. Mendapat laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Magetan memburu kedua pelaku dan berhasil meringkus keduanya di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto. Diketahui keduanya sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Baru saat ada kesempatan kedua kalinya mereka berhasil membawa motor hingga menjualnya. Niat saya kan memasukkan yang perempuan itu karena sudah 2 kali. Terus anak saya juga tidak ada ini etikat baiknya. Biar dia jera dan tak pulang lah istilahnya. Dia pulang tapi ternyata malah saya dapat kabar dari pusnya ternyata motornya sudah dijual itu. Akhirnya ya udah saya lanjutkan aja. Kepada petugas, Pasutri menganggur ini nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi. Mengambil kendaraan dari punyanya keluarga Mas Yan.
Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri. Yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Sutri ini kemudian ditahan dengan pasal pencurian. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.